Buah putih. Udang putih. Rasanya ini manis seperti kelapa. Hanya ini airnya sedikit. Sama seperti suku Bajo di daerah lain, mereka kebanyakan merupakan nelayan yang sangat ulung mengarungi lautan Mi. Mereka lihai mencari ikan, udang maupun gurita di laut. Kita buka dengan yang seru-seru Ki. Setiap daerah memiliki permainan tradisional masing-masing. Kayaknya seru nih kalau ikut permainan tradisional khas masyarakat Bajo, yaitu tarik nipah. Andre siap? Julia. 1, 2, 3. Ayo tarik daun nipahnya. Permainan ini memang sederhana anak negeri. Jadi permainan ini dimainkan 2 orang di mana ada 1 orang yang duduk di atas nipah, sedangkan 1 orang lagi menarik daun nipah. Anak-anak suku Bajo Benteng ini tidak hanya suka bermain, tapi juga mahir mencari ikan ataupun udang. Kalau nggak percaya, kita mau cek kebenarannya. Bersama teman-teman lama aku, ada Andre yang merupakan pemuda asli suku Bajo. Lagi apa ini? Angkat dari. Oh, ini mau dipakai sebentar untuk tangkap udang? Iya. Sebentar saya ikut sama temanku Andre. Kita sama-sama cari udang. Oke. Semangat. Semangat. Untuk mencari udang ada berbagai cara Ki. Kalau anak-anak suku Bajo Benteng biasanya menangkap udang menggunakan jaring atau jala. Langsung kita berangkat. Keras. Nah, sekarang ini kita lagi cari doa putih atau udang putih. Kita menggunakan alat ini nih, dari kesan saya di sini nih, yang saya injak ini lumpur. Jadi pas saya angkat kaki saya ini susah geraknya. Tapi harus semangat. Ayo Dika, tarik lagi Niko. Jala untuk menangkap udang memiliki lubang yang sangat kecil. Jala yang dipakai mirip seperti kelambu tempat tidur maupun tempat saringan beras. Karena jala atau jaring lubangnya kecil, jadi yang terjebak biasanya udang ataupun ikan-ikan kecil lainnya. Nah, ini dia. Udang apa Dek? Buah putih. Udang putih. Ini udang Faname, tapi ini hidupnya di dekat bakau. Ini susah banget carinya. Biar satu, tapi kita tetap semangat. Lanjut lagi Dek. Lanjut. Ayo. Lanjut. Karena baru dapat 1, kita dorong lagi jaringnya. Mantap nih, kita dapat lagi udangnya. Udang yang didapat sekilas mirip seperti udang Faname. Namun udang ini hidup di perairan Payau. Warnanya juga putih. Gak heran kalau di suku Bajo, udang ini dinamakan doa putih atau udang putih. Nah, ini dia belut laut. Selain dapat udang, kita juga dapat ini nih, hasil dari tarikan sama dengan adik. Ini dia bentuknya. Gara-gara nggak fokus jadi kabur deh tuh anak belutnya. Walaupun tidak terlalu banyak, sepertinya sudah cukup nih mencari udangnya. Udang-udang ini mau kita masak menjadi masakan khas Sulawesi Tenggara Ki. Udang yang kita sudah tangkap tadi mau kita olah menjadi makanan khas Sulawesi Tenggara. Yang pertama kita olah tentunya udang-udangnya dulu toh. Udangnya kita potong dan bersihkan dari kotorannya. Untuk udang yang tidak dipotong, ya hanya dibelah bagian punggungnya saja. Sinonggi ini merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara yang biasa dimakan dengan kuah ikan. Tapi sekarang saya mau ganti dengan udang. Udangnya besar-besar nih. Biasanya dimakan ada yang pakai kepalanya, ada juga yang kepalanya dipotong.
Sesuai selera kalian lah. Bahan yang pertama dihaluskan, yaitu bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Kalau sudah halus, dilanjutkan dengan menghaluskan cabai rawit merah dan cabai merah. Terakhir, baru deh kita masukin kunyit dan garam. Kalau bumbu halusnya sudah ada, baru kita buat sinongginya, Ki. Sinonggi ini terbuat dari saripati sagu yang dicampur dengan air. Pertama, kita cairkan saripati sagunya dengan air hangat. Setelah mencair, baru kita tambahkan air panas. Ini yang paling penting, yaitu mengaduk sagunya sampai menjadi kental dan menggumpal. Ternyata pembuatan sinonggi itu tidaklah mudah. Caranya itu harus tepat. Saat penuangan air panasnya nggak boleh terlalu banyak, nanti sagunya jadi encer. Dan yang paling penting itu ini nih, aduknya. Cara aduknya itu harus cepat supaya sagunya menggumpal. Jadi juga nih sinongginya. Sekarang kita mulai membuat kuah udangnya, Ki. Pertama, kita tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah aroma tercium, baru ditambahkan potongan tomat dan cabai rawit merah. Terakhir, baru masukkan udang yang sudah aku bersihkan tadi. Selanjutnya kita kasih air matang secukupnya. Masak hingga udangnya matang. Yuhu, akhirnya sudah matang, Ki. Sinonggi kuah udangnya. Sinongginya sekilas mirip seperti papeda ya. Gimana rasanya ya? Sagu dimakan dengan kuah udang. Biar gak penasaran, langsung saja kita sikat. Walaupun sekilas sama, papeda sama sinonggi ini mempunyai perbedaan. Kalau papeda itu warnanya agak putih dan lebih lembek. Kalau sinonggi ini warnanya lebih gelap dan lebih padat. Tapi rasanya sama-sama enak. 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 Biar makin tahu cara khas menangkap ikan suku Bajo, aku mau ikut Ki mencari ikan dengan Andre. Langsung saja aku ke rumahnya. Andre, mana kah? Katanya kamu ajak saya panah ikan. Ta mungkin kasih dulu Pak Bokah ta mana? Kak suami, buat bekal. Ya. Saya bantu ikan dan bikin. Kau ajar saya? Ternyata sebelum mencari ikan, biasanya masyarakat suku Bajo menyiapkan bekal dulu Ki, yaitu kasuami. Membuat kasuami ini sangat mudah anak negeri. Bahan-bahan yang dipakai saja tidak banyak, cukup 3 bahan saja. Kasuami, makanan khas Buton Tengah yang biasa dijadikan masyarakat suku Bajo bekal untuk memancing dan mencari ikan. Kenapa itu jadikan bekal? Karena ini buatnya mudah dan tahan lama juga. Ayo, potong lagi Andre. Parut. Singkong yang diparut ini akan dimasukkan ke kain untuk diperas saripati singkongnya. Nah, singkong yang sudah dipadatkan ini dan tidak ada saripatinya yang akan kita olah jadi kasuami toh. Kelebihan kasuami ini karena makanan ini tidak mudah basi karena biasa bertahan lama dan dapat dimakan 14-20 hari. Widih, awet banget ya anak negeri. Singkong yang sudah diperas lalu kita campur dengan parutan kelapa tua.
Kalau semua sudah tercampur, baru kita masukkan ke wadah bambu yang berbentuk kerucut. Udah kisah luka. Ayo. Terakhir, baru kita masak. Memasaknya unik karena masih menggunakan alat tradisional, Ki. Kalau sudah, kita tunggu sampai kasuaminya benar-benar matang. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai 50 menit agar kasuaminya matang. Ayo Andre, Sito, ajarin aku cari ikan khas suku Bajo Benteng. Laut adalah lahan kehidupan bagi masyarakat suku Bajo di Pulau Sulawesi. Apabila suku Bugis dan suku Mandar dikenal sebagai pelaut yang tangguh, namun suku Bajo mengambil peran sebagai nelayan yang terampil. Karena dari hasil kekayaan lautlah masyarakat suku Bajo menggantungkan hidupnya. Untuk mencari ikan ala masyarakat suku Bajo banyak caranya, Ki. Tapi yang paling terkenal yaitu dengan cara memanah. Masyarakat suku Bajo Benteng untuk menyelam hanya mengendalikan pemberat dan kacamata berenang kayu agar dapat melihat dengan jelas di kedalaman laut. Memanah merupakan cara tradisional suku Bajo menangkap ikan dengan menggunakan senapan tombak. Anak negeri, ternyata ini susah banget karena di sini anginnya lagi keras, jadi otomatis ombaknya juga keras. Semakin kita ke dalam menyelam, tekanannya tuh semakin tinggi. Aduh, pernapasan saya susah banget nih. Itu tuh si Andre, kita mau cari lagi. Wah, ternyata pas dicoba sulit juga, Ki. Aku nggak bisa menyelam sampai ke dasar, apalagi sambil memegang senapan tombaknya. Untuk mencari ikan ini memang perlu keahlian khusus, salah satunya teknik menyelamnya. Dan harus kuat menahan nafas lama di dalam air. Untuk menangkap ikan dengan bedil ini, biasa Ji harus menyelam di kedalaman 7-15 meter. Andre, saya mau tanya kau, kenapa kau pas di dalam tadi itu kuat sekali menyelamnya? Memang orang suku Bajo itu dari kecil ada tradisi memang atau sudah diajar, Andre? Dari Pak Guru nih, nyarumeng di laut. Oh, sering menyelam dari laut pas kecil? Jadi gini anak negeri, orang suku Bajo itu dari kecilnya udah diajar menyelam dalam laut. Memang suku Bajo terkenal akan kemahiran dalam berenang dan menyelam. Kemampuan menyelam suku Bajo melebihi kemampuan manusia rata-rata. Bahkan ada yang bisa menyelam sampai 13 menit di dalam laut tanpa alat bantu apapun. Kemampuan menyelam suku Bajo diwariskan dari generasi ke generasi. Konsentrasi, bidik dengan tepat. Wah, akhirnya dapat nih ikannya. Memang kalau sudah dipegang sama ahlinya, satset langsung kena ikannya. Kalau di perairan yang terlalu dangkal, biasanya tidak ada ikan yang berukuran besar. Ikan yang biasa didapat yaitu jenis ikan karang, Ki. Contohnya ikan fogo ini maupun ikan beronang. Nah anak negeri, setelah kita nyelam tadi, ini nih ikan yang saya dapat. Ikan karang jenis pogo. Ikannya nggak terlalu besar, tapi nyarinya sulit banget. Sampai sulitnya saya ini lapar banget. Nah, saya bawa bekal dari darat ini, kasuami, makanan khas Buton. Ini terbuat dari parutan kelapa dengan singkong. Bentuknya ini seperti gunung tadi. Nah, sekarang saya mau ajak Andre ini makan. Andre, makan Andre. Ya, Situ. makan. Ambil. Kasih Andre belum. Kasuami menjadi makanan sehari-hari nelayan di wilayah Pulau Buton dan suku Bajo. Hal ini karena di sini padi tidak bisa tumbuh. Jadi untuk mengganti nasi diganti dengan tanaman singkong. Kasuami biasanya dimakan dengan lauk sup ikan atau sambal colo-colo. Namun karena di laut, jadi kasuami saja sudah cukup. Setelah mencari ikan, biasanya masyarakat suku Bajo Benteng akan menjual ikannya ke daratan. Daratan yang paling dekat dengan perkampungan suku Bajo yaitu daerah Lawele, Kabupaten Buton. Masyarakat suku Bajo biasa menjual hasil tangkapannya ke kampung sendiri. Namun kalau ikannya tidak laku, biasanya akan dijual ke daerah lain dekat perkampungan suku Bajo.
Nah, anak negeri, ini nih hasil tangkapan ikan tadi. Sekarang kita mau ke darat, mau ngejual ikannya di warga di sana tuh. Oke, semangat. Dan kapalnya, cepat-cepat. Berbekal perahu motor, aku, Andre, dan Sito menjual ikan fogo hasil memanah tadi. Karena di Lawale, pasarnya hanya ada di hari Kamis dan Minggu. Jadinya, kita berjalan kaki untuk menawarkan ikan dari pintu ke pintu. Ikan fogo. Berapa? 25. Oh, ya 20. Ya biar 20 saja. Makasih Tante. Dapat lagi. Untuk harga ikannya biasanya tidak dijual terlalu mahal, sekitar 25-30 ribu rupiah untuk seikat ikan fogo ini. Tapi kalau ikannya ukuran besar seperti ikan cakalang atau tuna, pastinya harganya lebih mahal. Daya. Anak negeri, masyarakat suku Bajo biasanya mengelola ikan itu ada yang dibakar dan dijadikan sup. Nah, sekarang yang kita mau masak ini ikan parende atau ikan kuah asam. Pasti rasanya segar banget nih. Bu, ini potongnya 2 irisan atau 3 irisan nih? Ikan yang tadi kita tangkap ternyata tidak semua terjual. Daripada mubazir, mendingan sisa ikan yang tidak laku terjual mau kita olah menjadi makanan khas Sulawesi Tenggara. Banyak olahan dari suku Bajo yang dipengaruhi oleh budaya di sekitarnya. Salah satunya ikan parende. Ikan parende merupakan makanan berupa sop ikan yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ikan yang digunakan biasanya ikan-ikan laut, seperti ikan cakalang, ikan tongkol, maupun ikan karang seperti ikan fogo dan baronang. Untuk ikan parende di suku Bajo biasanya ikannya tidak dipotong, hanya diiris dengan bagian badannya saja. Berbeda dengan ikan parende di Buton yang dipotong kecil-kecil. Untuk bahan yang dihaluskan, ada bawang putih, bawang merah, dan sedikit garam. Setelah ketiga bahan tadi halus, baru ditambahkan kunyit ki dan ulek sampai benar-benar halus. Untuk bahan pelengkap lainnya, ada tomat, cabai rawit merah, dan tentunya yang nggak boleh ketinggalan yaitu belimbing sayur ki. Nggak cuma belimbing sayur, tapi ikan parende suku Bajo Benteng ini juga menggunakan cambo atau lebih dikenal dengan asam jawa tanpa biji. Cambo atau asam jawa kita larutkan dulu ke dalam air. Sudah nih, Pina, pada atas ini. Dua ukoli. Andre, tangan. Dua ukoli. Lepas dua ukoli. Lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah aromanya keluar, baru masukkan potongan cabai merah, serai, dan cabai rawit. Tambahkan juga air matang dan air asam jawa yang telah dilarutkan. Kalau airnya semakin mendidih, tambahkan ikan fogonya ki. Agar makanan ini rasanya makin segar, baru tambahkan potongan tomat dan belimbing sayurnya. Ikan parende ini jangan sering diaduk ya, soalnya nanti daging ikannya menjadi hancur. Nah, ini yang membedakan ikan kuah asam khas suku Bajo dengan ikan kuah asam yang lain. Selain memakai cambo atau asam jawa tanpa biji, ini juga ditambahkan tomat dan belimbing sayur. Pasti rasanya segar banget nih. Akhirnya jadi juga nih. Parende merupakan hidangan kuah bercita rasa asam pedas dan gurih. Dengan berbahan baku utama ikan laut, aromanya sedap bener anak negeri. Langsung saja kita santap. Ayo Andre, Sito, Ibu, kita habiskan ikan parendenya. Rasanya enak banget anak negeri. Kuahnya itu seger banget, tapi tidak terlalu pedas juga. Parende sendiri dalam bahasa Buton artinya mendidih. Jadi untuk memasak ikan parende ini harus dengan kuah mendidih, baru dimasak dengan ikannya sampai matang. Makanan ini mirip seperti makanan khas Buton, Dayah Milulisang. Hanya Dayah Milulisang itu kuahnya agak bening. Kalau ini kebanyakan kulitnya jadi warna kuning. Tapi sama-sama enak sih. Nah, ayo cobain lagi. Nah, ngentak paparak. Biasanya masyarakat Buton memakan ikan parende ini dengan kasuami atau kantofi yang terbuat dari singkong yang dikukus dengan kelapa parut. Namun kalau masyarakat suku Bajo Benteng terbiasa memakan ikan parende ini dengan nasi hangat. Mau dengan nasi atau singkong, tetap rasa ikan parende ini juara. Oh, mami.
Kehidupan suku Bajo tidak terlepas dari laut dan sekitarnya. Tidak hanya soal ikan, melainkan tumbuhan yang tumbuh di sekitar pesisir laut seperti pohon bakau maupun nipah. Kebetulan aku dan Andre mau ikut Ibu Jaria dari suku Bajo Benteng mau mencari daun nipah untuk nanti dijadikan atap rumah. Mencarinya pun di sekitar muara sungai berpemukiman suku Bajo Benteng. Mama Vika, kita mau kemana ini? Ngalah tuh kok ke Lubangan. Di depan bagian sana kah? Aha, Sedengar-dengar katanya atapnya itu daun bisa dijadikan atap di sini. bisa. Dadi pugai doda, dipugai dina. Tapi sama-sama sih kuatnya. Kadang tahun pemakaian. Nipah merupakan tumbuhan sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Karena kampung Bajo Benteng ini ada di tepi laut, jadi nggak heran kalau banyak tumbuhan subur tanaman nipah di wilayah perkampungan suku Bajo Benteng Ki. Nah, ini anak negeri. Saya lagi ngiris daun nipah. Daun nipah ini sangat bermanfaat bagi warga suku Bajo karena bisa dijadikan atap dengan dinding rumah mereka ya, Mama Vika. Iya, Mama Vika, ini daun nipahnya yang diambil yang tua atau muda? yang tua, yang tua nih. Setelah kita potong daun nipah, lalu kita ambil daunnya saja. Sedangkan batang daunnya tidak bisa kita ambil, Ji. Semua ini? Iya. Mana tak pulang? Dahat nak. Masih nangalaan kita. Masih ngilon itu nangalaan pagoh dahulu. Nah diintai sini. Bisa dimakan ke buahnya? Iya, dah. Ih, salah par juga ini. Mana taman? Pagut tanya dahulu tuh. Pagut tak tuhak ka dahulu. Pagut sama itu. Pagut na tuhak na. Ini dia buah tanaman nipah. Bentuknya unik kan? Buah nipah ini memiliki kulit yang keras seperti kulit buah kelapa. Warnanya coklat dan bentuknya mirip seperti salak. Buah nipah yang bisa dimakan yaitu buah nipah yang masih muda. Kalau buah nipah yang tua sudah tidak ada daging buahnya. Dan kulitnya juga keras sekali, Ki. Jadi sulit untuk dimakan. Daging buah nipah ini bentuknya mirip seperti kolang-kaling. Terdapat airnya juga, tapi tidak banyak. Airnya pun manis. Sedangkan daging buah nipahnya rasanya seperti daging buah kelapa. Itu entak kami nih pagoh. Rasanya seger banget, Ki. Menak. Ternyata memang betul anak negeri. Rasanya ini manis seperti kelapa. Hanya ini airnya sedikit. Selain bisa dimakan langsung, ini juga biasa dijadikan olahan sayur-sayuran setiap hari untuk masyarakat suku Bajo. Mama Vika, ayo kita balik ke darat. Mau mulai nih ke darat. Selanjutnya, kita pulang ke kampung untuk menganyam daun nipahnya. Kebanyakan yang membuat atap nipah merupakan para lansia atau orang tua yang ada di kampung Bajo Benteng. Yang pertama dilakukan yaitu memilih daun nipah yang masih bagus dan teksturnya agak keras. Setelah dipilih, baru kita susun daun nipah yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Kalau menganyam daun nipah, perlu kesabaran, Ki. Keunikan dalam membuat atap rumah dari daun nipah ini, dia dianyam itu nggak pakai bambu, rotan, benang, tapi pakai ini nih, bunro. Bunro ini sejenis tanaman-tanaman yang ada di daerah sekitar sini. Ini sejenis palem. Biasa digunakan masyarakat suku Bajo untuk menyanyam dan menjadi atap. Akhirnya jadi juga, Ki. Atap nipah ini belum bisa dipakai. Harus dikeringkan paling cepat 1 minggu. Kalau masih hijau seperti ini, daun nipahnya masih belum kuat. Jadi harus dijemur sampai atap daun nipahnya menjadi lebih coklat. Kebetulan Ibu Jaria sudah punya atap nipah yang sudah dikeringkan. Langsung saja aku sama Andre mau masang di salah satu rumah yang ada di dusun Bajo Benteng. Kalau rumah-rumah suku Bajo di sini merupakan jenis rumah panggung. Memang terlihat rapuh, tapi daun nipah ini kuat. Karena daun nipah yang kita pilih ini udah tua. Jadi semakin lama daun nipah ini dipakai, maka semakin kuat dan tahan lama. Sejak zaman dahulu, nipah yang tua banyak dimanfaatkan untuk membuat atap maupun dinding rumah. Walaupun tak sekuat dinding tembok,
Si Andre kemana ya? Katanya mau ngajak aku jalan-jalan keliling Kampung Bajo. Oh, itu dia. Kayaknya Andre baru habis mancing ikan anak negeri. Kalau dilihat sih di sampannya bawa ikan cakalang nih. Tapi ambil ini kan bagaimana caranya? Di pesima di laut. Dipancing dulu berarti? Nah di tetapan, nah di bawah korek nih. Asap kan ya? Korek nih, dimana? Masyarakat suku Bajo tidak hanya handal mencari ikan, tapi juga mengolah ikan menjadi berbagai macam makanan. Kebetulan nih, Andre dapat ikan cakalangnya besar-besar dan akan diolah menjadi ikan asap. Wah, kayaknya unik nih. Langsung saja kita cari yang biasa membuat ikan asap di Kampung Bajo Benteng. Ikan cakalang yang kita dapat kita bersihkan, setelah itu kita belah menjadi dua. Membelah ikannya harus sama ya dengan bagian kiri dan kanannya. Kalau berbeda, nanti akan sulit untuk dipasang di bambu dan mengikatnya nanti. Oh iya, pisau atau golok yang digunakan harus tajam Ki, agar memudahkan membelah ikan cakalangnya. Kalau sudah dibelah seperti ini, lalu kita bersihkan bagian dalam ikannya. Lanjut kita ikat ikan cakalangnya dengan menggunakan bambu yang sudah dibentuk. Bambu ini dibentuk mirip seperti kaftan. Ikat bagian atas dan bagian bawah ikannya dengan menggunakan tali bambu. Agar ikatannya semakin kuat, kita tusuk juga bagian tengah ikan dengan potongan bambu. Kalau sudah seperti ini, ikan cakalangnya siap diasapkan. Setelah ikannya dicuci dan dibersihkan, kemudian itu kita tusuk pakai bambu. Tujuannya agar tidak hancur dan tidak melebar saat dibakar. Andre, ayo kita bakar. Apa nih? Namanya ikan asap ya, ikannya tidak terbakar melainkan diasapkan dengan menggunakan arang kayu. Untuk mengasapkan ikan ini membutuhkan waktu yang lama. Untuk mengasapkan ikan cakalang memerlukan waktu 20-30 menit tergantung ukuran ikannya. Oh iya, kalau mengasapkan ikan harus sering dibolak-balik Ki, agar ikannya matangnya merata. Nah, kalau ikannya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, tandanya ikan asapnya sudah siap santap. Wah, ternyata ikan asap ini rasanya cenderung hambar, tapi teksturnya lembut dan luarannya renyah. Cocoknya diolah sekali lagi menjadi makanan seperti gulai atau kari. Dre, ini dijual atau langsung kita makan? Jual lagi? Oke. Ikan asap ini memang rasanya hambar karena selama pembuatannya tidak diberi bumbu. Kalau di Sulawesi Tenggara, khususnya suku Bajo, biasanya ikan asapnya akan dimasak atau diolah kembali menjadi berbagai makanan, seperti kari ikan maupun gula ikan.